Pada malam hari kini kita membahas penggalan ayat saja. Allah Subhanahu wa taala mengecen Bapak Ibu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya Bapak Ibu, manusia ko adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Iya Bu. Iya Bu. Apa menjadi ini? Itulah ibu-ibu nak siko ya. Kece Allah Bapak Ibu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau pernah bersedih, janganlah pernah merasa gundah dan gulana. Sesungguhnya engkau manusia makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lain Bapak Ibu. Iya kita yang paling mulia dan tinggi. Iya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya. Tapi Bapak Ibu, jujur-jujur saja, manusia itu sendirilah yang merendahkan derajatnya. Manusia paling tinggi derajatnya Bapak Ibu, tapi manusia itu sendiri yang merendahkan derajatnya. Dalam sebuah kitab ada Bundun Diawaddin yang ditulis oleh Imam Ali Mawardi Bapak Ibu, disampaikan di sini, sesungguhnya ada makhluk Allah ko yang tiga. Ada tiga Bapak Ibu. Makhluk Allah ko tiga. Yang pertamanya adalah malaikat. Diagiannya dari Allah Subhanahu wa taala akal, tapi tidak diagian nafsu dah. Sehingga malaikat itu Bapak Ibu tidak pernah salah. Yang kedua adalah binatang. Diagiannya dari Allah Subhanahu wa taala nafsu, namun tidak diagi akal. Sehingga kalau kita cari kambing Bapak Ibu ya, kambing. Kalau kita batara kambing Bu, nak tantue dia nak iko daun ubi urang atau daun ubi juragan nak tantue dia nak dilapi emenya. Iyo le tanah kambing Bu. Iyo dia tu supaya kambing. Ayam pun cendol tu lah. Payok kayak ler nak tantue dia dah. Antah tuannya punya antah orang punya diambil emenya, dicangku emenya, nampan tiang pawi kanyang. Dan kita Bapak Ibu adalah manusia, diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, diagiannya akal dan diagiannya nafsu. Dalam hidup ko Bapak Ibu taruh batarung, taruh bacaka antara nafsu dan akal ko. Inna syaitana lumatan bibni Adam wa malaikati lumatan. Malaikat marayu awak Bapak Ibu, setan pun marayu awak. Kecek malaikat. Kalau lah azan orang pailah kasurau le kecek malaikat. Ado dia tiak tu Bapak Ibu. Ado tarasona. Tapi bahasa nak tarasue, lah masuk lo katu solat ah. Kecek setan Bapak Ibu, solat zuhur panjang waktu tua. Beko malah sabantalai, karajo lai jole. Jadi Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, kecek Imam Ali Mawardi itu ada nafsu dan ada akal di manusia, dan itu taruh bataruang. Taruh bacaka antara nafsu dan akal. Apabila akal yang menang Bapak Ibu, barulah kita menjadi makhluk yang paling mulia. Tapi kalau nafsu yang menang, kita nak ubah bentuk kambing.
Ko ambo buka kulit tempat isi menjaga banget. Ya pak ya. Masalah ambo bukan ustaz kondang. Ambo orang biasa buka kulit tempat isi. Jadi sebelum kita taruhan ko ado beko nanta singgung bapak ibu. Ba undang orang awak mengecen ta singgung kanaya tagi sia turun ambo mohon maaf. Sabok bukan tujuan ambo kamari menceramai bapak ibu, bukan pula tujuan untuk mengatai-ngatai. Cuman yo apabila talalo insyaallah tak jago. Apabila tak lupa insyaallah tak ingat. Bamang ko yang ambo kecem bapak ibu. Karena Allah di dalam ayat tadi lah menjalehan. Manusia akan tinggi derajatnya di antara makhluk Allah yang lain in kuntum mukminin. Apabila inyo beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu dalam zaman dewasa kini yang iman ku banayalah tipi. Yona, iman ku banana lampi api. Dikecenda ba iman, dikajawa jola diam. Dikecenda nyoba iman, bukti tak ada. Sehingga pernah mau sampai Bapak Ibu di sebuah tempat, orang yang indah ada beriman tu Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan kepada inyo. Salah satu contohnya waktu sholat lah masuk. Marilah sholat kita lelah. Kita kok kan ditugaskan untuk tawasau bil haq, saling ingat dan mengingatkan. Kita ingin orang yang tidak beriman tu Bapak Ibu lah solat oleh waktu solat lah masuk. Jan bajudi juoleh beko Allah bangi. Jan bazina juoleh Allah beko bangi. Jan minum-minuman karih juoleh beko Allah bangi. Keceknya Bapak Ibu. Keceknya yang zina kan ambonya. Yang judi kan ambonya. Yang minuman karek kan peti ambo belinya. Kalau nak mau ke surau kan ambonya. Urusannya jongku. Kadang-kadang nanya dagah ada yang Bapak Ibu. Pak nanya dagah apa? Memang inyo yang mampunya. Memang inyo yang bajudinya. Memang inyo yang minum-minumannya. Tapi itu tuh kan maksiat. Kalau maksiat banyak Bapak Ibu Allah bangi. Akhirnya Pak disuai makhluk menegur Pak. Contohnya kini ada gunung yang melatui, ada banjir, ada gampo. Lagi Bapak Ibu gampo tahun barat tu, yang meluluh lantahkan rumah awak di sekolah. Enggak, patang baru. Kalau seandainya Bapak Ibu bencana Allah tu datang Bapak Ibu, yang diabiahnya orang-orang yang maksiat tak masalah. Tapi kita yang mengaku beriman abih lo dipenek. Sebab banjir tu tipu endak orang nanapu, mana dibayar satu dia utama. Kok kiai dilaluan kok kiai kau ada salah belok lah kemagian endak. Jadi gini Bapak Ibu, karena iman kita nala lama. Bamang kombo kecil lama Bapak Ibu, lah modeliko bantuannya kondisi kini ya. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun rumah ibadah hendak jo rami dah. Teguran Allah. Coba cari gini Bapak Ibu. Ada kawan ambo yang mengirim dari WA. Selama bulan Januari kini Bapak Ibu, awal 2021 gua 5 balik ulama diambil di Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan. Salah satu yang ternama bana Syekh Ali Jabir. Tanya tu Bapak Ibu lah 5 balik. Nan tahu gitu kan masih Syekh Ali Jabir. Lah 5 balik Bapak Ibu. Logika kita Bapak Ibu kita bawa ke dalam diri kita masing-masing. Iko rumah kabaruntuhan gua. Nah, rumah ya. Rumah wa kadirehab. Kabaruntuhan habis. Karena lapuk-lapuk.
Kalau rumah ka diruntuhan Bapak Ibu, awak ka membangun baru, anan kita salamayan. Haratonan rancak-rancak. Dispenser kalau masih elok, andoan. Ya Bu ya. Kuali kalau ndak bocor lah dong, andoan. Tarompa lah diputih de manci, padiamennya. Bama kau dia salamain rancak-rancak, rumah akan diruntuhkan. Kalau mencari kondisi kini Bapak Ibu, yang rancak-rancak diambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu akan direnovasi ndak bumi kau? Lagi menci. Amo dak satu ngecek Bapak ya. Lagi menci itu. Cuman model itulah kondisinya Bapak Ibu. Supaya kita kok Bapak Ibu mempunyai mata mencari dengan kondisi yang ada. Bahasa bumi Allah ko Bapak Ibu nak talok menanggung dosa kita le dah. Lah mulai dipacaliannya kaki kita gini ko Bapak Ibu. Salah satu contohnya. Antah hamba yang kurang teliti, antah memang itu contohnya. Cuman Bapak Ibu ambo perhatian mana? 5 tahun yang lewat Bapak Ibu. Ya, 5 tahun yang lewat. Datang hujan labe, gadang batang air. Nah, 5 jam baru mulai susui air. Iya Bu. Iya. Cari kini. Kini hujan hari Bapak Ibu sehari semalam tak 2 jam. Pungbuang mau lawu air situka nampak di batang air gini. Tando Bapak Ibu, kebutuhan manusia lah mulai ditarik di Allah Subhanahu wa taala. Dan caliak lo yang lainnya Bapak Ibu. Dahulu air kok sangat gampangnya nak. Iya. Air sangat kagampangnya Bapak Ibu. Murah mencari airnya. Ingin air wak Bapak Ibu. Japui melaka semua. Kini semua lah mulai didam. Air lah dialirkan ke rumah surang-surang. Lah mulai baharago air nak Bapak Ibu. Iya. Air lah mulai baharago. Dalam sebuah sejarah pernah membaca Bapak Ibu dalam sebuah buku keceknya, apabila lah dakek hari akan kiamat, maka air lebih baharago dari intan dan permata. Hati-hati gitu tuh Bapak Ibu. Air begini lah membeli Pak. Kalau nak minumnya tak bisa menjadi air ke semua lah. Semua lah mulai didam. Lah mulai air dipajual balian. Kecek dalam kitab tu Bapak Ibu, apabila dunia akan kiamat, yang menjadi kebutuhan manusia adalah air, maka air lebih berharga daripada intan dan permata. Jadi Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah, balik kepada yang tadi, manusia akan tinggi derajatnya di hadapan Allah apabila inyo beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau inyo nak beriman do Bapak Ibu, maka inyo akan lebih hina daripada kambing dan ayam. Jadi kalau kondisi kini iman tu nalah nan turun bana. Kalau dikeceng inyo lihat mau masuk surga, pasti amuah jawe. Iya Bu ya. Lihat mau masuk surga, amuah. Tapi perbuatannya Bapak Ibu tidak mencerminkan untuk masuk surga. Dan yang lebih parahnya Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah, kita cari lagi nih. Orang beribadah mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya Bapak Ibu, solatnya ampe zuhur, ampe asar, 3 maghrib, ampe isya, 2 subuh, yang dikajanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ambo mengecek Bapak Ibu sangat keliru.
Infaknya 2.000, 20.000, bahkan 200.000, yang dikejarnya adalah surganya Allah. Kalau ambo mengecian masih keliru Bapak Ibu. Mangko keliru. Lah barabana rukuk dan sujud awak. Lah barabana. Paling amu awak solat 5 tahun atau 6 tahun belakangan. Salamu tu alun lah. 6 tahun Bapak Ibu ala sarugolo nang kadiadang. Kalau caliak sejarahnya Bapak Ibu mangko ambo kenceng keliru. Nabi Adam alaihissalam satu kesalahannya dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang sujud baru sampai tahun mengharap ridhonya Allah, mengharap surganya Allah. Keliru Bapak Ibu. Dan jelai masalah infak dan sedekah. Baru menyumbang paling mau 200.000, Allah nak inyolo surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak kita sadari lah bara banyak masuk yang haram ke dalam diri awak Bapak Ibu. Yang diharapkan luruskan niat awak mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab efeknya ada. Kalau ibadah maharap sarugonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata sarugo tu ndak ada, ibadah berhenti. Jadi luruskan niat awak mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah ridho Bapak Ibu, sama juga orang sayang ke awak. Orang sayang ke awak, cinta ke awak, kadi campak ni ke dalam juga pakak kan. Bapa? Ampun nak kita wajib lah ni. Tu. Amuh bagian sadolah ni ke awak. Itu dah cinta. Efeknya ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah. Jadi dalam fenomena gini, karena iman telah banyak larinya Bapak Ibu, iman hanya mengecek di mulut saja, tapi perbuatan dan inan di kakuknya tidak menunjukkan inyo tu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara pernah mau sampai di siku Bapak Ibu, tugas kita adalah menjaga keimanan. Sebab iman tu Bapak Ibu nya nak nampak dah. Orang pakai jubah model kunyo ka beriman, alun tantu lah. Sebab iman tu nak nampak dah. Tolak ukurnya Bapak Ibu adalah amal perbuatan namanya. Dan itu pun saparo lo bisa kita caliaknya. Sebab dalam sejarah yang lain ada orang yang alim, yang banyak ilmu. Bahkan Allah pernah mau sampai di sekolah salah Bapak Ibu, penghafal Qur'annya. Tapi tujuannya pertama memang mengharap ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Tapi yang kedua ingin disanjung orang. Kalaulah dua tu Bapak Ibu, laba cabang dalam hati, mengharap ridhonya Allah, yang kedua mengharap pujian dari orang lain, cie yang dapat dewa. Atau pujian dari orang lain. Apapun seginya Bapak Ibu. Kadang-kadang itu berbuat baik kan itu nak. Awalnya memang ingin mengharap ridhonya Allah, tapi setelah seiring berjalannya waktu ingin lo disanjung ada orang lah. Itu tuh kembalian balik Bapak Ibu niat awak tadi. Kalau ingin disanjung orang baranalah kalamu. Salah satu contoh kita buka-bukaan saja Bapak Ibu. Kita sebagai pengurus musaji baranalah kalamu disanjung ada orang. Paling amu malah ki ada celah kesalahan wak seketik. Kalau lah nampak salah Bapak Ibu salah mensado melah. Maka luruskan niat awak. Apabila awak mengharap ridhonya Allah Bapak Ibu, dipuji tidak dipuji orang, nan kita tetap bau sawu dan berkerajo. Tapi kalau mengharap sanjuan dari orang lain, sabantanya terbentur mengketik lama leleh. Iya tu bu, fitrah manusia. Jadi kembali awak luruskan niat awak. Jadi Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah,
Yang caranya dek kita le menjaga nilai iman kau. Yang pertama Bapak Ibu, menjaga nilai iman kau mulai dari lingkungan keluarga awak. Sama ambo kecen tadi iman kau nak nampak. Sama jika Bapak Ibu, iko ada bola lampu, ada kabel, ada stok kontak nah. Iya boh. Ba mangkoi duit bola lampu karena arus lain. Ya. Ini lampu mati di luar gua. Disikoi duit karena arus lain. Sama jo kita Bapak Ibu. Kalau kita duit nyefeknya modek tua. Bola lampu lain di luar. Tapi ndak duit dah. Stok kontak lain, rekening lain, kilometer lain, tapi ndak duit dah. Nang kana Ibu. Harus nado masuk Allah. Jadi kini pertanyaan gitu. Stok kontak lain, rekening lain, bola lampu lain, kabel lain, api lain. Iko ndak duit dah. Namanya Bapak Ibu. Tentu konslet nak. Sama aja manusia Bapak Ibu. Manusia hidup. Ya. Ba mangkok konslet Ustaz kasabana ko celia be koy ya. Kita diagianya di Allah hidup. Diagia jasad, diagia roh. Tapi ndak mau sujud, namanya konslet. Ba mangkok konslet Bapak Ibu, buka pemikiran kita walia. Tanpa kita salat subuh, rasaki diagia di Allah. Indak nawa sembahyang asar, kehidupan diagia di Allah. Indak nawa sembahyang zuhur Bapak Ibu, rasaki diagia di Allah. Indak nawa satu sembahyang maghrib, kesehatan dapet dia. Indak nawa satu isya, nikmat diagia di Allah. Di maju salah lain. Kalau ndak awak yang